lagi-lagi jadi kambing hitam. Cristiano Ronaldo dijadikan biang kerok hasil minus Arab Saudi lawan timnas Indonesia. Sampai dibuat tak percaya, Roberto Mancini sampai gaungkan rematch ulang lawan timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Penonton dibuat senam jantung. Penampilan perdana Maarten Paes diganjar Man of the Match. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Di hadapan PSSI akhirnya Shin Tae-yong beberkan masalah Elkan Bagot. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya memberikan penjelasan terkait situasi Elkan Bagot yang belum kembali dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Elkan sudah cukup lama absen dari Timnas Indonesia termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Berdasarkan data dari Transfermarkt, terakhir kali Elkan bermain untuk Timnas Indonesia adalah pada awal tahun 2024 saat melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Ada spekulasi bahwa Elkan Bagot menolak hadir saat Timnas Indonesia berlaga di playoff Olimpiade Paris 2024 yang menjadi alasan absennya dari tim. Namun Shin Tae-yong menyatakan bahwa situasi Elkan ini cukup sensitif untuk dibahas. Shin Tae-yong meminta agar Elkan sendiri yang menjelaskan masalah yang dihadapinya. Ini masalah sensitif, jadi mungkin lebih baik jika Elkan yang berbicara sendiri, itu lebih masuk akal, ujarnya dalam wawancara bersama ex-co PSSI Arya Sinulinga di channel YouTube PSSI TV. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menekankan pentingnya tanggung jawab bagi setiap pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Meskipun sebagai pelatih ia memiliki wewenang memanggil pemain, namun setiap pemain yang mengenakan lambang Garuda di dada harus bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan para pendukung. Memang keputusan ada di tangan saya, tapi sebagai pelatih kepala, saya harus memastikan pemain yang membela Timnas Indonesia benar-benar bertanggung jawab dan tidak mengecewakan masyarakat serta supporter, tegasnya. Reaksi Roberto Mancini usai diimbangi Timnas Indonesia. Roberto Mancini tampak kecewa setelah hasil imbang 1-1 yang diraih Arab Saudi saat melawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun terlihat seperti Mancini menginginkan pertandingan ulang karena ketatnya laga, karena tiba-tiba masuknya Maarten Paes yang awalnya tidak bisa bermain namun akhirnya bisa memperkuat Timnas Indonesia di laga melawan Timnas Indonesia. Namun ternyata Mancini lebih menyoroti penampilan anak asuhnya yang tidak memaksimalkan peluang. Bermain di Stadion King Abdullah Sport City, Arab Saudi seharusnya bisa memanfaatkan laga kandang tersebut. Namun mereka hanya mampu membawa pulang 1 poin yang mengecewakan mengingat Indonesia dianggap sebagai tim terlemah di grup C. Dalam konferensi pers, Mancini secara tegas menyebut penyelesaian akhir sebagai masalah utama Arab Saudi. Kami gagal memanfaatkan peluang, ini sudah menjadi masalah yang terus kami hadapi dalam beberapa pertandingan terakhir. Tetapi hasil bukanlah satu-satunya indikator performa kami, kata Mancini, seperti dikutip dari Aryadia. Statistik menunjukkan Arab Saudi mendominasi dengan 18 tembakan, namun hanya 4 yang tepat sasaran dan 1 yang menjadi gol. Kapten Salam Al-Dawsari bahkan gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-79 memperparah hasil imbang. Selain masalah penyelesaian akhir, Mancini juga menyuarakan kekhawatirannya mengenai kurangnya menit bermain para pemainnya di klub masing-masing. Para pemain harus menjadi bagian dari tim inti di klub mereka. Saya memiliki 20 pemain yang hanya duduk di bangku cadangan di pertandingan lokal dan ini masalah besar, tambah Mancini. Timnas Indonesia tampil baik di babak pertama dan mencetak gol lebih dulu melalui Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Namun Arab Saudi menyamakan kedudukan di akhir babak pertama dengan gol Musab Al-Juwair yang tendangannya membentur Calvin Verdon dan mengecoh kiper Maarten Paes.
Dengan hasil ini, Indonesia berhasil mengamankan 1 poin yang cukup untuk menjaga posisi mereka di peringkat keempat klasemen grup C di bawah Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi. Reaksi supporter timnas Indonesia usai Australia ditaklukkan oleh Bahrain. Para supporter timnas Indonesia bereaksi atas kekalahan mengejutkan yang dialami Australia saat melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan memulai perjuangannya di putaran ketiga ini dengan menghadapi Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Australia, Jepang, Bahrain, Cina, dan Arab Saudi yang akan menjadi lawan pertama Garuda. Sementara itu, Australia sudah lebih dulu bertanding melawan Bahrain di Robina Stadium, Queensland, pada Kamis 5 September 2024. Meskipun bermain di kandang, Australia harus menerima kekalahan mengejutkan dengan skor tipis 0-1 dari Bahrain. Sepanjang pertandingan, Australia sebenarnya mendominasi dengan penguasaan bola mencapai 71% dan melakukan 11 tembakan dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Namun kartu merah yang diterima Kusini Yengi pada menit ke-77 sangat mempengaruhi hasil pertandingan. Gol bunuh diri yang dilakukan oleh bek Australia, Harry Soutar, pada menit ke-89 menjadi penentu kemenangan Bahrain. Australia dijadwalkan akan menghadapi timnas Indonesia di laga berikutnya yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Kekalahan Australia ini tentu mengundang reaksi dari para supporter timnas Indonesia. Beberapa di antaranya khawatir Australia akan tampil lebih agresif di Jakarta. Alamak bakal ngamuk ini di GBK, tulis akun @aditya di media sosial. Selain pertandingan Australia melawan Bahrain, laga grup C lainnya juga mempertemukan Jepang dan Cina. Jepang tampil dominan dan menang telak dengan skor 7-0 di Saitama Stadium. Roberto Mancini salahkan Liga Arab Saudi. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini menyalahkan dominasi pemain asing di liga lokal setelah timnya ditahan imbang oleh timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Jeddah, Kamis 5 September 2024, Arab Saudi tampil di kandang sendiri menghadapi Indonesia. Dengan perbedaan 77 peringkat di ranking FIFA, Arab Saudi diunggulkan menang besar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tim asuhan Mancini hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 bahkan sempat tertinggal lebih dulu. Gol pembuka dicetak oleh penyerang Indonesia Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Arab Saudi baru bisa menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama lewat Musab Al-Juwair di menit ke-45+3. Hasil ini tentu mengecewakan bagi tim tuan rumah. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Mancini mengakui bahwa timnya tidak efektif dalam menyelesaikan peluang. Beberapa kesempatan yang seharusnya bisa mengamankan kemenangan terbuang sia-sia. Laga pertama memang selalu sulit, apalagi menghadapi tim dengan pemain-pemain bagus yang bermain di Liga Eropa, ujar Mancini dikutip dari Aryadia. Kami memiliki masalah dalam penyelesaian akhir, hal yang sudah sering terjadi dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, kami tidak hanya menilai performa berdasarkan hasil akhir. Selain itu, Mancini menyoroti masalah di Liga Arab Saudi yang jarang memberi kesempatan kepada pemain lokal untuk tampil. Banyak klub lebih memilih menurunkan pemain asing, termasuk bintang-bintang besar seperti Cristiano Ronaldo yang membuat pemain tim nasional jarang mendapat waktu bermain. Pemain timnas Arab Saudi seharusnya menjadi starter di klubnya, lanjut Mancini. Saat ini saya memiliki 20 pemain yang hanya duduk di bangku cadangan dalam pertandingan liga. Ini adalah masalah besar dan kami harus bekerja lebih keras dengan pemain-pemain yang ada. Pesan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia imbangi Arab Saudi.
Timnas Indonesia berhasil membuat kejutan dengan mencuri poin saat bermain di markas Arab Saudi. Dalam laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, 6 September 2024. Indonesia bermain imbang 1-1. Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19, namun Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan Musab Al-Juwair pada menit ketiga. Setelah pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Sintayong dalam kurung STY memberikan pesan penting kepada para supporter. Indonesia akan menghadapi pertandingan krusial melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada Selasa 10 September 2024. STY berharap supporter Garuda memenuhi stadion untuk memberi dukungan penuh kepada tim. Ia menyebut dukungan para supporter akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Saya mohon kepada semua fans untuk meramaikan pertandingan dan kami akan memberikan yang terbaik saat melawan Australia. Kehadiran kalian di GBK bisa mempengaruhi lawan, ujar STY melalui akun Instagram @timnasindonesia. Ia juga menambahkan, terus dukung para pemain sebaik mungkin. Dukungan kalian akan menjadi kekuatan bagi saya dan seluruh pemain. Kami berharap bisa meraih hasil terbaik. Sementara itu, Australia meraih hasil mengecewakan di pertandingan perdana mereka. Socheroos kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri, Cbus Super Stadium, Gold Coast. Debut Maarten Paes diganjar Man of the Match. Maarten Paes menjalani debut yang luar biasa sebagai kiper Timnas Indonesia dan langsung terpilih sebagai Man of the Match dalam laga melawan Arab Saudi. Penampilannya di bawah mistar gawang benar-benar memukau. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mencuri 1 poin setelah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Pertandingan matchday pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Jumat, 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Sebelum Arab Saudi menyamakan kedudukan melalui gol Musab Al-Juwair di penghujung babak pertama, tepatnya di menit 45.3. Arab Saudi sebenarnya memiliki peluang emas untuk memenangkan pertandingan setelah mendapat hadiah penalti di menit ke-79. Penalti ini diberikan setelah Maarten Paes dianggap melakukan pelanggaran terhadap Faras Al-Burikan. Meski begitu, Paes tetap tenang. Kiper yang bermain untuk FC Dallas itu berhasil menepis tendangan penalti kapten Arab Saudi, Salam Al-Dawsari, sebuah penyelamatan penting yang menyelamatkan Timnas Indonesia dari kekalahan. Sepanjang laga, Paes juga membuat beberapa penyelamatan krusial. Atas penampilannya yang gemilang, Paes dinobatkan sebagai pemain terbaik berdasarkan polling dari Garuda Fans. Kiper berusia 26 tahun ini menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dengan tampil penuh dan membuat sejumlah penyelamatan penting. Harapan besar tertuju pada Maarten Paes agar ia bisa terus tampil konsisten dan meningkatkan performanya di setiap pertandingan. Perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Australia sendiri datang dengan modal kurang bagus setelah kalah 0-1 dari Bahrain. Hasil Timnas Indonesia lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan. Duel ini disiarkan langsung oleh RCTI pada Kamis 5 September 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Arab Saudi tampil penuh percaya diri menghadapi laga ini dengan pelatih Roberto Mancini dan pemain Fahad Al-Muwallad optimistis meraih hasil maksimal.
Mancini mengakui bahwa ia telah memantau perkembangan timnas Indonesia selama 1 dekade terakhir. Namun keyakinan kuat akan kemampuan timnya membuatnya optimis dapat meraih 3 poin penting di Jeddah. Kami mengenal lawan kami dengan baik dan siap memberikan segalanya di lapangan. Dukungan dari para penggemar di Jeddah akan sangat penting bagi kami, ujar Mancini. Sementara itu dari kubu timnas Indonesia, pelatih Sintayong lebih realistis. Ia hanya berharap anak asuhnya bisa mencuri 1 poin dari pertandingan ini. Meskipun laga diprediksi akan berlangsung ketat, Sintayong memastikan para pemain akan berjuang maksimal di lapangan. Meskipun hasil akhir pertandingan tidak diungkapkan di sini, para penggemar dapat melihatnya di thumbnail video atau judul yang tersedia. Laga ini diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia dalam persaingan di kancah internasional. Jepang gulung Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Jepang meraih kemenangan besar dengan skor 7-0 atas Cina pada laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Saitama, Kamis 5 September malam waktu Indonesia Barat. Jepang membuka pesta gol di menit ke-12 lewat aksi sang kapten Wataru Endo. Berawal dari umpan akurat Takefusa Kubo, Endo berhasil menyundul bola ke gawang Cina, mengubah skor menjadi 1-0. Meski terus menekan, gol kedua baru tercipta di akhir babak pertama, tepatnya pada masa injury time. Kali ini Kaoru Mitoma berhasil mencetak gol melalui sundulan membuat Jepang unggul 2-0 saat jeda. Di babak kedua, Jepang langsung tancap gas. Takumi Minamino menambah 2 gol dalam waktu 6 menit, dimulai pada menit ke-52 dan dilanjutkan gol kedua pada menit ke-58, membuat skor menjadi 4-0. Namun, Jepang belum berhenti di sana. Junya Ito memperbesar keunggulan pada menit ke-77 menjadi 5-0 sebelum Daisen Mada mencetak gol ke-6 3 menit jelang akhir waktu normal. Pada masa injury time babak kedua, Kubo ikut menyumbang gol, menutup pertandingan dengan skor akhir 7-0 untuk Jepang.